Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah. Kira-kira menurut teman-teman makna dari istilah dakwah. Ya, sebelum kita lanjutin, nah itu ada mic nganggur. Nah, monggo diambil dulu mic-nya. Nah, terus dinyalain. Nah, kita coba ya, kita tes ya mic-nya apakah bagus apa tidak. Wah, oh ternyata belum, belum kedengeran. tes. Tesnya ngejawab yang tadi aja ya, biar dapat pahala. Kira-kira menurut teman-teman dakwah itu apa? Istilah dakwah itu? Belajar. Oke. Terus lanjut. Menyampaikan. Sip. Ini bukan kuis. Oh, kata apa lagi ya yang belum? Bukan ya. Nggak harus beda ya. Sama tapi dirangkai juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nuntut ilmu. Oke. Terus lanjut. Menyampaikan. Oke. Syiar. Ya. Terus? Sharing. Oke. Sharing profit. Bisnis mulu. Gi, apa Gi? Menyampaikan. Oke. Menyampaikan, mengamalkan. Oh, diborong. bagus ya. Dirangkum. Oke, insya Allah nanti ada sesi kita sharing lagi. Berarti kalau sharing profit jadi dakwah profit. Oke. Ini masih apa harus dibuka lagi, pasang lagi? Cabut dulu kayaknya. Baterainya. Oh, oke, sip. Ya, kita akan mencoba belajar di sini apa sesungguhnya makna dakwah dari yang tadi teman-teman sudah sampaikan ya, beberapa makna yang teman-teman pahami mengenai dakwah itu apa. Nah, insya Allah kita akan kupas di sini. Dakwah itu teman-teman secara bahasa ya, dakwah itu berasal dari bahasa Arab. Bukan bahasa Makassar, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Betawi ya. Bahasa Arab. Dan bahasa Arab ya kita kembalikan kepada makna bahasa Arabnya. Nah, secara bahasa dakwah itu akar katanya dari da'a. Yad'u da'watan, menyeru atau mengajak secara bahasa, betul ya. Nah, nanti akan berubah lagi maknanya secara makna syar'inya. Nah, makna secara istilahnya dakwah itu maknanya adalah menyeru, mengajak manusia agar mereka masuk ke dalam Islam dan kemudian mau menerapkan dan melaksanakan hukum Islam. Jadi, kalau hanya sekedar dakwah bil makna bahasa saja, ya betul tadi maknanya hanya sekedar menyeru, menyampaikan ya. Dan itu tidak mempunyai nilai sama sekali di hadapan Allah. Namun apabila yang kita sampaikan kepada orang itu berupa al-Islam, Islam, atau kemudian merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, maka itu bisa terkategori dakwah Islam. Insya Allah mendapatkan pahala gitu. Objek dakwah itu siapa? Ya manusia seluruhnya. Kalau manusia itu kategorinya di dunia ini cuma ada dua. Pertama adalah orang kafir, kemudian yang kedua adalah orang Islam, Muslim. Cuman bedanya dakwah kepada orang kafir itu seharusnya ya dakwah menyampaikan akidah. Dakwah ke orang kafir itu seharusnya ya berkaitan dengan akidah dulu.
Nah, beda dengan kondisi yang sekarang. Sekarang di podcast-podcast orang-orang yang non-muslim justru malah memperdebatkan hal-hal yang bersifat syariah Islam. Makanya mereka juga akan bingung. Kita pun orang Islam yang kemudian ditanya-tanya tentang syariah oleh orang non-muslim juga akhirnya kejebak. Bagaimana cara berpikir orang kafir, lalu kemudian kita harus menyesuaikan jawaban kita dari Islam agar dia juga memahami. Ya susah ya, sulit. Karena kita harus menjelaskan sesuatu yang akarnya saja dia belum yakini gitu. Kan dia tidak meyakini Al-Qur'an kan, kerasulan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita coba untuk menjelaskan tentang syariat Islam, nggak akan masuk. Itu harusnya dakwah mereka adalah tentang akidah. Kalau ke umat Islam, ke orang Muslim, nah baru ya kita mengajak ya, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian juga mengajak kepada Islam, mengingatkan, dan juga kan orang Islam sudah beriman kepada Allah. Hanya yang yang harus kita sampaikan ulang itu adalah terkait dengan metodenya. Seringkali umat Islam sekarang nih kebanyakan mereka beriman namun dengan metode yang keliru, yakni dengan perasaan saja. Wijdan, kan kemarin udah dibahas ya di pendaki. Jadi cara beriman seseorang, kebanyakan orang muslim sekarang itu dengan wijdan, dengan perasaan saja. Toh saya sudah dilahirkan dalam keadaan muslim, sehingga kalau sekarang ditanya kenapa saya beriman, ya dulu juga dari lahir emang sudah muslim. Itu perasaan teman-teman. Padahal Zakir Naik ketika ditanya oleh seseorang yang agak ngeyel gitu kan, Dr. Zakir Naik, Anda itu bisa ceramah ke sana ke sini sampai detik ini itu karena memang dari lahir Anda muslim. Tapi lain cerita kalau dari dulu Anda terlahir bukan muslim, mungkin Anda tidak berada di sini, tapi Anda berada di katedral sekarang ya, di gereja-gereja gitu. Terus jawabannya apa? Jawabannya luar biasa sekali. Jawabannya adalah memang betul saya sampai dengan balik muslim karena saya terlahir memang muslim. Saya beriman kepada Allah karena memang diajarkannya beriman kepada Allah. Tapi ketika sudah balik, saya beriman atas dasar kesadaran diri saya sendiri. Gitu. Sampai dengan detik ini katanya, kalau seandainya ada orang yang mampu meyakinkan saya bahwa Tuhan dialah yang benar-benar sang Kholik, sang pencipta dan bukan Allah Subhanahu wa taala, saat ini juga saya pindah agama. Harusnya begitu teman-teman ya. Teman-teman boleh dilahirkan seorang muslim dari sejak terlahir gitu kan, sudah dinamain dengan nama yang islami ya, kalaupun enggak islami ya enggak ke kafir-kafiran ya kan. Iya dong, bener dong. Kan enggak ada yang dikasih nama misalnya ya Yesus gitu kan, Abraham, David dan lain sebagainya. David itu masih ada ya. Tapi kan kesananya Muhammad David Nawan gitu. Ada Islaminya. Alhamdulillah. Nah, ini objek dakwah kita ya. Nah, sekarang makanya ketika kita ikut pendaki kan tinggal diarahkan doang kemarin materinya kan. Dari yang tadinya beriman dengan wijdan, dengan perasaan menjadi metode berpikir rasional, sehingga teman-teman beriman itu karena ya sudah membuktikan bahwa Allah itu sang Kholik, sang pencipta, bukan karena yang lain gitu. Kita lanjut. Hukum dakwah. Dakwah adalah wajib bagi mukmin dan mukminat. Hukumnya adalah wajib. Dalam konteks tertentu, hukum dakwah berkisar antara fardu ain dan fardu kifayah. Tidak ada sunnah, apalagi mubah. Sehingga dakwah ini bukan pilihan. Dakwah enggak ya? Enggak lah. Saya mah kayaknya belum cukup umur. Saya mah kayaknya belum kuat ilmunya. Aduh, saya mah masih nyubi. Aduh, saya mah masih apa tuh? Sepuh. Ajarin dong. Ya, gitu ya. Tapi sebagaimana kewajiban yang lain, dakwah antara fardu ain atau fardu kifayah, teman-teman.
Dua-duanya fardu, jadi harus dikerjakan. Ada yang dikerjakannya sendiri, ya. Ada yang dikerjakannya kifayah, bareng-bareng berjamaah sampai sempurna terlaksana dakwah tersebut. Dakwah diselenggarakan oleh siapa? Individu, kelompok, dan juga negara. Ini yang kemudian mulai teman-teman bakal asing, mulai teman-teman bakal ngerasa, wah emang iya individu, lihat nih, kelompok dan juga negara. Nah, kenapa teman-teman ngerasa apakah betul negara itu harus berdakwah dan bagaimana dakwahnya? Kalau teman-teman nggak ngaji, nggak akan tahu, nggak akan pernah tahu. Kenapa? Karena negeri yang kita sekarang tempati, ya tentunya bukan yang menerapkan Islam, sehingga nggak ada aktivitas dakwah negara, nggak ada. Nanti kita bisa buktikan. Ya. Tujuan dakwah adalah mengubah masyarakat kufur menjadi masyarakat Islam. Ingat kata-kata kufur ini bukan ledekan atau lain sebagainya ya. Kufur adalah kebalikan dari Islam. Kalau misalnya suatu masyarakat aturannya tidak diterapkan aturan Islam, berarti aturannya kufur. Kalau aturan. Kalau orang tidak orang Islam, berarti orang kafir. Nah, itu cuman penyebutan aja. Nah, orang-orang di luar Islam itu merasa tersinggung kalau disebut kata kafir. Lah kenapa ya? Perasaan kita nggak tersinggung kalau dikatakan domba tersesat. Misalkan ya, meskipun ya saya harusnya tersinggung dong. Kok tersesat sih? Harusnya nggak tersesat lah. Domba yang tidak tersesat. Wah sama aja. Dikatain domba coba. Lah kita mah tetap memposisikan dia manusia, ya kan? Cuman kafir, dia menutup diri dari Islam, simple. Tapi mereka yang malah baper ya. Nah, karena itulah perbedaan keimanan kaum muslimin dan juga di luar kaum muslimin. Umat Islam itu yakin terhadap agamanya, ya sudah. Ketika orang lain mengatakan apapun ya, karena kita tidak meyakini ya sudah. Ngapain juga kita harus repot-repot. Keutamaan dakwah. Nah, ini luar biasa. Dakwah merupakan profesi para rasul dan juga sifat dari Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi dan rasul. Karena setiap nabi dan rasul diutus untuk berdakwah, menyampaikan ya risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Sifat dari orang-orang mukmin ya. Jadi orang-orang mukmin itu lekat sekali dengan dakwah seharusnya. Kenapa? Karena antum ketika nerima Islam sekarang nih, kemudian merasa tercerahkan dengan Islam, seneng nggak? Bahagia? Kalau antum misalnya mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang lain di luar Islam, antum akan share nggak dengan sukarela kepada teman, kepada berbagi cerita misalnya? Akan seperti itu? Tentu, fitrahnya begitu. Sama halnya dengan kita, seorang mukmin yang sudah memahami Islam, ya, sudah mengenal Islam lalu memberikan efek yang luar biasa terhadap diri kita, maka sejatinya seorang beriman itu dia akan dengan sukarela menyampaikan ini kepada orang. Makanya disebutkan sifat dari orang-orang mukmin. Dakwah itu salah satu sifat bagi orang-orang mukmin. Karena dia sudah menerima Islam lalu kemudian dia merasa senang, bahagia dengan efek keberislamannya itu ya. Dia akan dengan sukarela menyampaikan Islam lagi kepada siapa? Temannya, saudaranya dan lain sebagainya. Dakwah merupakan indikator yang menunjukkan kebaikan umat Islam. Dakwah merupakan syarat datangnya pertolongan Allah. Amal yang dapat mendatangkan pahala yang sangat besar. Penyebab ditutupnya dosa dan dihindarkannya azab umum. Nah, ini ya, kemarin ketika misalnya berkaitan dengan problematika saudara kaum muslimin di Palestina. Banyak yang mengatakan bahwa ya sudahlah, kita nggak bisa berjihad ke sana, kita tinggal perbanyak doa saja, toh. Nah, betul tidak? Kalau ada yang ngasih masukan kayak gitu, ya tidak tepat. Kenapa? Bukan hanya berdoa mah, jangankan untuk problematika yang gede seperti itu. Kita masuk keluar WC pun berdoa. Kita mau tidur dan bangun tidur pun berdoa. Kita keluar rumah dan masuk rumah pun berdoa. Jadi berdoa mah akan senantiasa mengelilingi aktivitas
Umat Islam, bukan hanya berdoa harusnya. Kita juga seharusnya memperbanyak amalan dakwah. Agar apa? Begini teman-teman. Teman-teman tahu bahwa tidak semua doa akan diijabah oleh Allah. Ada doa ya yang ketika Allah sudah benar-benar murka terhadap suatu kaum, suatu umat ya. Lalu kemudian umat tersebut berdoa, meskipun banyak orang-orang solih di sana, tapi tetap Allah akan timpakan azab kepada mereka. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW ternyata ada, yakni berkaitan dengan dakwah juga. Waladzi nafsi biyadihi, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yushikana Allah yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi yang diri Muhammad berada di dalam genggamannya, kalian melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, atau Allah akan menimpakan azab kepada kalian. Lalu kemudian orang-orang di antara kalian, orang-orang soleh di antara kalian berdoa, fala yustajabu lakum, Allah tidak akan mengijabahnya. Jadi ketika Allah sudah murka karena amar ma'ruf nahi munkar atau karena dakwah ini ditinggalkan, lalu kemudian orang-orang yang merasa soleh itu, saya bisa berdoa, saya berdoa saja ya Allah, tanpa kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kemudian itu tidak ada apa-apanya. Allah tidak akan menggubris doa mereka, lalu kemudian Allah akan tetap mengazab mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu maka perkara dari dakwah ini adalah teramat sangat penting. Dakwah merupakan jaminan keselamatan umat Islam. Bagaimana mungkin kita akan selamat kalau Islam nggak nyampe ke sini? Nyampainya Islam ke sini karena dakwah ya disharingkan gitu kan oleh para ulama, datang ke sini menyengaja gitu kan, berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran untuk apa? Menyampaikan Islam. Karena itu adalah kewajiban. Dan alhamdulillah melalui lisan-lisan mereka, dakwah mereka, kita pun sekarang di sini menjadi muslim. Lalu kemudian ketika kita menjadi seorang muslim, lantas kita tidak mengamalkan dakwah, apa yang terjadi? Terputus estafet. Dari zaman Nabi Muhammad sampai dengan sekarang sudah 1400 tahunan yang lalu. Lalu kemudian dakwah terus ya berjalan sampai di titik ini. Dan generasi umat Islam yang sekarang kemudian tidak mengambil peran dakwah, maka kita akan menerima beban yang sangat luar biasa dahsyat. Karena kita telah menghapus estafet perjalanan dakwah selama ribuan tahun yang lalu, ya, dan itu berakhir di kita. Na'udzubillahi min dzalik gitu. Kalau dilihat dari makna dakwah yang tadi ya, dakwah itu menyeru, mengajak kebaikan, ya. Kemudian mencegah dari keburukan. Itu mengindikasikan bahwa dakwah itu nggak mesti naik mimbar, teman-teman. Karena dakwah yang sesungguhnya teman-teman tinggal ngobrol aja ke teman-teman yang lain, ya. Kemudian ngobrolin tentang Islam, ngajak sholat, ngajak saum, lain sebagainya ya. Kemudian ketika ada yang kemungkaran, teman-teman cegah. Ya dari hal yang sepele kayak misalnya ada yang masih makan pakai tangan kiri, ya kan? Minum pakai tangan kiri. Nah, itu dicegah. Afwan, pakai tangan kanan. Itu juga udah dakwah. Selaras dengan apa yang disabdakan Nabi, balighu ani walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jadi Nabi tidak kemudian mensyaratkan sampaikanlah dariku kalau kamu sudah ulama, sampaikanlah dariku kalau kalian sudah hafiz, ya, hafiz Quran, kan nggak begitu. Oleh karena itu ya pede saja, teman-teman misalnya dapat pemahaman Islam dari pendaki, sampaikan itu, bayar lecet-lecet, oke-nya terus-terusan itu terus sampaikan. Tapi kan sambil bertahap, kita sambil terus belajar, disampaikan lagi. Paham, udah paham dari sini, sampaikan lagi, gitu. Lanjut. Nah, ini beberapa ayat-ayat yang akan membuat kita lebih terinspirasi. Surat Al-Asr, ya. Wal-Asr, sesungguhnya semua orang benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, saling menasihati dan dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam
kesabaran. Gampang banget. Lihat nih, dakwah itu berarti orang-orang beriman, beramal solih, saling menasehati dalam kebenaran. Yang benar mah gini loh, dalam Islam tuh hukumnya tuh gini, dalilnya kalau nggak salah ini deh. Simple dakwah mah, ya. Kemudian menasehati dalam kesabaran. Aduh, saya mah banyak banget ininya pekerjaannya di kerjaan, kemudian di kosan, kemudian di ini, aduh. Terus teman yang ngedengerin dakwah kan, gampang banget, sobron ya, sabar ya. Gitu doang juga udah lumayan ya. Ya nanti kalau misalnya materinya udah ditambah banyak ya tinggal tambahin lagi gitu. Tapi sesederhana itu gitu. Kalau misalnya ada yang merasa bahwa dakwah itu rumit, dakwah itu sulit, enggak, faktanya enggak gitu. Dalam Al-Quran surah Al-Imran 104, Allah kemudian menyampaikan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, yakni al-Islam, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang kemudian dia berdakwah, mengambil langkah dakwah, mereka adalah orang-orang yang kalau tidak berdakwah berarti orang-orang yang merugi atau tidak beruntung. Untung rugi dalam pandangan Allah ini berbahaya. Menguntungkan, benar-benar menguntungkan atau bisa benar-benar membahayakan. Karena pandangan Allah beda dengan pandangan kita. Kalau kita melihat untung rugi mungkin masih melihat ya profit atau nggak profit, ya kan? Tapi kalau Allah sudah ngomong beruntung, kemudian kalau nggak mengerjakan itu tidak beruntung, artinya kalau orang-orang yang dakwah dia bisa masuk surga, beruntung. Tapi kalau dia mengabaikan dakwah, bisa jadi dia akan masuk neraka, rugi. Nah gitu maksudnya ya. Jadi ayat ini tuh tegas loh. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, apabila salah seorang di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya. Ini yang sering kita dengar ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, ya. Fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Kalau melihat kemungkaran, hendaknya diubah dengan tangan atau dengan kekuasaan atau dengan yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau tidak mampu maka dengan lisannya, dengan lisan kita. Apabila masih tidak mampu maka dengan hatinya. Hatinya itu artinya membenci kemaksiatan tersebut. Kalau kita lihat nih, ada yang maksiat, benci. Nah, itu juga sudah lumayan lah ya, nahi mungkar, tapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi belum masuk sih nahi mungkarnya, cuman dengan kita benci terhadap kemaksiatan masih tergolongnya itu ada ya di tahapan-tahapan dakwah itu. Ya mungkin sebulan ke depan dia akan menguat, ya kan? Hari ini misalnya masih belum berani, tapi bulan depan akan berani gitu. Jadi masih masuk tahapan dakwah. Tapi selemah-lemahnya iman, teman-teman, pertanyaannya, kalau misalnya kita melihat kemungkaran lalu kemudian hati kita tidak merasa apa-apa, cuek gitu. Oh, itu kayaknya mau berzina deh. Ya indah, gitu kan. Oh, masuk kosan kok itu belum menikah, masuk kosan berdua gitu kan. Nggak apa-apa, mungkin menjalin silaturahmi. Na'udzubillahi min dzalik ya. Kalau kita benci terhadap maksiat saja selemah-lemah iman, lalu kemudian kategori apa untuk hati yang sama sekali tidak merasa risih gitu? Apa kategorinya? Tidak beriman, kiraku. Bisa jadi ya. Nabi SAW saking menjadikan perkara dakwah ini sesuatu yang penting, teman-teman. Nabi mengumpamakan dakwah ini seperti sebuah kapal, ya, sebuah kapal, di mana di kapal tersebut ada bagian atas, ada bagian bawah. Lalu kemudian ketika orang-orang yang berada di bawah nih, orang-orang di bawah, apa sih? Oh itu tuh Kang Nasir yang udah pernah ke kapal mah.
Ya, di kapal itu kan ada bagian bawah kan, ada bagian atas. Itu kalau misalnya pengen minum, ada tempat-tempatnya, ada tempat air, ada. Nah, teman Kang Nasir misalnya ya, yang ada di kapal, takutnya ada yang nggak tahu, Kang Nasir ini pernah berlayar pakai kapal ke sana ke sini ya, luar biasa, ke berbagai negara. Nah, nanti bisa sharing Kang. Takutnya barangkali ada yang mau nyoba ke Brazil di sana, mungkin ada lowongan kerjaan apa. Nah, kalau misalnya teman Kang Nasir yang di bawah mau minum, tapi airnya ada di atas, penyimpanan airnya. Terus dia mikir, ngapain gua repot-repot ke atas? Kan di bawah air ini. Ya sudah, saya lubangi saja, bor saja gitu. Nah, dakwah itu diumpamakan seperti itu. Kalau misalnya Kang Nasir ngelihat, itu ngapain orang mau ngebor itu? Kalau misalnya dicuekin, tenggelam semua. Seharusnya gimana dong? Dicegah, woi ngapain itu? Lu mau minum, ngambil sono gitu kan. Jangan ngelubangin ini, ntar semua hancur. Nah, dakwah oleh Nabi diumpamain kayak gitu. Saking pentingnya. Kalau misalnya umat Islam nih berhenti dia berdakwah, lalu kemudian cuek semuanya terhadap dakwah, ya sudah, Allah timpakan azab yang bukan hanya kepada orang yang bermaksiat saja, tapi kena semua, rata ya. Terjadi nggak itu? Terjadi ya, dimana musibah saling datang, dan yang kena itu bukan hanya orang-orang yang bermaksiat, orang-orang soleh pun juga ikut imbasnya. Nah, ibaratnya begini ya, yang tadi saya jelasin. Oke. Oh, ini soundnya udah nggak di ini ya? Ada soundnya ya? Iya, ntar ya. Ntar ada lagi. Ini udah kelewat. Sebentar ya, teman-teman. Ini kita nggak bisa pakai yel-yel ini ya, ngopi di sini nongkrong berpahala. Ngeteh, soalnya tadi ngeteh, ya. Jadi agak keragu. Apa ngeteh di sini? Oh iya. Aduh, itu mah makin kesini makin kesana. Bagus. Oh ini udah. Ya, bismillah. Ini komitmen Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan perkara dakwah, teman-teman. Saking pentingnya perkara dakwah ini, ketika dicoba untuk dihentikan oleh orang-orang kafir Quraisy, lalu kemudian kafir Quraisy saking frustasinya gimana caranya menghentikan dakwah Nabi, akhirnya mencoba ngobrol kepada pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, lalu kemudian ngomong ke Nabi Muhammad supaya ya sudahlah, kan ini para sahabat udah banyak ya, udah aja segini aja, jangan nyari masalah lagi dengan orang kafir Quraisy gitu. Lalu kemudian kata Rasul apa? Wallahi ya amma, ya demi Allah wahai pamanku, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sungguh aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkan urusan dakwah ini atau aku binasa karenanya. Gak akan. Karena yang mewajibkan dakwah itu siapa? Allah, bukan keinginan Rasulullah. Sehingga kalaupun taruhannya harus dengan putus leher kita, tetap harusnya kita jalankan dakwah. Gitu. Pahala berdakwah. Nah, itu tetap fokus ya. Tadi kan persyaratannya tetap fokus. Emang ini aromanya sudah mulai, cuman bentar. Karena tadi trouble-nya banyak. Bentar. Pahala berdakwah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah mengerjakan amal solih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Orang-orang yang berdakwah itu dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang punya sebaik-baiknya perkataan. Allah memuji orang-orang yang berdakwah dengan kategori ini. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang lebih baik dari perkataan orang-orang yang berdakwah gitu maksudnya? Jadi kalau kita mengambil langkah dakwah ini ya, mengambil peran dakwah,
maka kemudian Allah memuji kita sebagai orang yang perkataannya mulia, ya, luar biasa. Nah, ini juga sering banget ya kita jumpai ya dalam sebuah hadis disebutkan Allah memberikan hidayah atau taufik kepada seorang dengan perantaraan kamu itu lebih baik bagimu daripada seekor unta merah yang kau miliki. Unta merah itu teman-teman, saya cerita sedikit. Unta merah itu kenapa dia menjadi kendaraan terbaik di masanya? Karena pada waktu itu unta merah itu unik. Kalau unta-unta yang lain dibawa perjalanan jauh, dia akan hanya sekedar melihat lurus saja ke depan dan yang mengontrol itu drivernya. Drivernya apa sih disebutnya istilahnya? Sopir unta. Pekerjaan apa? Saya sopir apa? Bus? Bukan unta. Penunggang unta. Kusir unta. Nah, kalau kuda makan kusir ayahnya, naon unta, nah kusir. Kasir. Parah. Si Rizky atau namanya. Kerjaan apa? Kasir. Oh, kasir unta? Bukan atuh. Ya, jadi kalau unta biasa tuh begitu, diarahin kanan kiri oleh si kusirnya, hampir kasir. Si kusirnya. Tapi kalau unta merah dibawa perjalanan jauh, dia bisa bolak-balik ke sana ke sini tanpa harus kita yang mengarahkan. Dia punya GPS-nya sendiri. Autopilot, unta merah itu. Misalnya kita udah perjalanan jauh, ya kan, ke sana ke sini gitu kan. Lalu kemudian yang punya itu meninggalkan unta tersebut, misalnya di situ. Nah, udah lama misalnya, dia akan pulang sendiri balik. Punya GPS-nya sendiri. Makanya mahal, makanya mewah. Makanya disebutkan oleh Allah, orang-orang yang kemudian berdakwah itu dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada kendaraan mewah pada saat itu. Kalau sekarang mungkin ya banyak ya, Ferrari merah, kemudian juga Lamborghini atau apalah gitu. Nah, pahala dakwah itu Brio yang dimodif itu bisa lebih baik daripada kendaraan tersebut. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Kalau kita berdakwah ngajak orang, kemudian dia ngaji, nah pahala ngajinya dia dapat, kita juga dapat pahala yang sepadan dari dia yang dia dapatkan, tanpa mengurangi pahala dia juga. Inilah yang disebut dengan MLM syar'i. Hanya inilah yang syar'i ya gitu. Jadi kita ngajak orang, terus orang itu ngajak lagi, kita terus dapat kucuran pahalanya. Multi level dakwah, jadi naon tah? MLD ya, multi level dakwah, mantap ya. Bayangkan teman-teman ya, pahala yang akan kita raih kalau kita misalnya berdakwah kepada teman-teman kita, lalu teman-teman kita dakwah lagi ke yang lain. Mantap tidak? Mantap. Terus aja kucuran unta merah. Hah? Multi level pengajar. Benar. Mengajak orang ya. Multi level mengaji, lomba kan ya? Mantap. Yuk kita buat yuk bisnisnya. Bisnis deh. Lanjut ya. Nah, siap berdakwah? Siap. Ya siap nggak siap ya, karena kan kewajiban. Siap? Siap. Oke, siap. Intermezzo dulu dah, biar nggak ngantuk ya. Saya ada kuis. Ada kuis ya. Kuisnya adalah bagaimana cara menjinakkan gajah liar. Ini gajah liar, jangan kira gajah yang di sirkus atau gajah yang di kebun safari atau di kebun binatang yang udah ini. Ini benar-benar liar di mungkin di Afrika, mungkin di mana lah gitu. Gimana caranya untuk menjinakkan gajah liar tersebut? Ada ide nggak? Ayo kita belajar. Sama, saya juga ingin tahu. Itu ada mic, kayaknya boleh. Cobain.
Bawa apa? Bawa. Oke. Roro Jongrang. Orang Thailand. Oh iya benar. Belum tentu, tapi gajahnya jinak itu main. Ini mah kan liar. Mungkin ada di sini pawang gajah sebelumnya. Saya nggak tahu ya, belum. Apa coba? Gimana? Ada ide nggak? Dikasih makan. Kasih makan. Tahu. Aduh. Mending mati di sini ya berdakwah daripada mati diinjak gajah. Ada ide? Di mana coba? Kira-kira dulu di mana? Di Brazil. Spesialis ikan dulu. Hah? Spesialis ikan dulu. Oh, ikan. Oh, gajah laut deh, gajah laut. Diganti Pak. Diganti. Entong terjadi. Soalnya bahannya iya, saya bising harus mikir lagi. Gajahnya diganti ya. Oh, gimana? Lebih baik. Oke ya. Jadi gini, ini benar ya, sesuai dengan pengalaman orang lain. Sebelum gajah itu dijinakan liar di hutan belantara, jadi ceritanya si banyak orang yang memang merupakan dalam tanda petik ya para pemburu gajah itu memang sudah menyiapkan bahan-bahannya kayak misalnya pembius ya, kemudian juga strategi penempatan SDM-nya itu kan, mau ditempatin di mana nih, strateginya gimana. Akhirnya setelah dibius dengan beberapa perlawanan, akhirnya ya tumbang. Nah, yang menarik adalah ketika sudah tumbangnya. Ketika sudah tumbang si gajah tersebut ya, lalu kemudian diangkutkan ke tempat yang sudah disediakan. Awalnya teman-teman si gajah itu pas bangun berontak. Nah, karena berontak memang ditempatkannya di tempat yang berjeruji, sehingga mau berontak sedemikian rupa pun ya nggak akan ngaruh, orang udah di dalam jeruji itu gitu. Nah, tapi kan orang-orang menangkap gajah bukan cuma untuk ditonton di dalam balik jeruji gitu, bukan, tapi untuk diatraksikan keluar. Lalu kemudian oleh si orang-orang ini ya, dia melakukan treatment agar si gajah yang asalnya liar menjadi jinak. Dengan cara apa? Di beberapa hari setelah dia siuman itu lalu berontak, dibiarin, ketika sudah lapar dikasih makan. Lalu kemudian setelah dia makan, ya seperti biasa ya, kasih minum, berontak lagi, nggak apa-apa, kasih makan lagi. Setelah beberapa hari kelihatan dia merasa tenang, ya. Nah, si orang-orang ini dia membawa rantai gajah yang begitu besar. Dirantaikanlah si kaki gajah itu, ya, kemudian diikatkan ke tempat yang kuat. Lalu kemudian dikasih batas yang tidak terlalu jauh. Batasnya itu dekat sekali dari sini, misalnya kalau keluar ya mungkin cuma ke situ doang, dekat banget. Jadi di treatmentnya begitu, udah aja di kakinya di di rantai ya. Ketika dibuka jerujinya ngamuk kan, wah bebas, jupret. Gitu. Ini kakinya kan ke batas, ketarik, sakit nggak? Sakit bagi dia, juprak gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak panik, memang harusnya begitu. Akhirnya setelah ini berdiri lagi kan, mundur lagi. Setelah mundur, dia nyoba lagi, jupret. Disangkanya udah mau lepas kan, dia nggak bisa mikir ini ada yang nyangkut kan. Akhirnya balik lagi terus aja, jupret. Lama-lama capek mungkin. Setelah capek, nah dia dimasukkan lagi ke jeruji. Besoknya begitu lagi treatmentnya, ikat lagi, lalu dilepaskan jeruji lagi, dia ngamuk lagi, bebas, jupret lagi. Setelah terus-terusan berhari-hari seperti itu, dia berubah, kebiasaannya berubah. Dia baru bisa ngeh bahwasanya saya nggak boleh jauh-jauh dari sini, saya cuma bisa paling sampai ke situ. Hingga akhirnya ketika dibuka jeruji, dia udah tahu di mana letak sakitnya.
Oh, saya sakit kalau ke sini, tapi kalau di sini nggak sakit. Oh, berarti sampai sini. Nah, itu beberapa hari, ternyata ketika sudah beberapa hari dia tidak terlalu jauh, mulai dilepas rantainya. Setelah beneran dilepas rantainya, jerujinya dibuka, dia akan pergi jauh nggak? Nggak akan. Sudah jinak itu. Karena di mindset dia, ketika dia akan melangkah terlalu jauh, dia akan merasa sakit. Begitu ya cara menjinakkan gajah dengan rantai gajah pada akhirnya, gitu kan. Awalnya dibius. Tadi benar yang Nasir ya, asalnya liar menjadi baik. Sesimpel itu. Tapi kan prosesnya ya yang kita omongin. Satu lagi, binatang apa yang lompatnya tertinggi bila dibandingkan dengan ukuran tubuhnya? Kanguru, kodok, belalang. Oke, terus? Ayo, binatang apa? Binatang apa yang lompatannya itu lebih tinggi dari tubuhnya, paling tinggi? Kanguru dia paling kalau lompat bisa nggak 10 kali dari tubuhnya? Enggak. Kodok seberapa kali tubuhnya? Hah? Tupai berapa kali kalau lompat? Berapa kali lompatan ke atas ya? Kira-kira kalau tupai lompat ke atas, dia lompat berapa kali dari tubuhnya? We don't know ya. Ada yang paling ekstrim teman-teman, yaitu kutu anjing. Yes, menurut penelitian kutu anjing itu ya, dia bisa melompat 300 kali dari tubuh dia sendiri. 300 kali lipat dari tubuhnya sendiri. Makanya dari satu anjing ke anjing yang lain, kalaupun jauh juga dia bisa tetap lompat. Dia tetap juga bisa, oh kita manusia gini-gini gitu kan. Terus temannya lihat, saya dari jauh aja ya, takut kena kutu anjing. Bisa tetap dari situ kalau dia mau bisa. Gitu. Saya jauh-jauh di sini tetap bisa ya, dan enggak kelihatan. Lalu kemudian ada penelitian di mana si kutu anjing itu dikumpulkan ya, lalu dimasukkan ke kotak korek api kayak gini. Kotak korek api tahu? Korek api yang dulu ya, yang ada soroloknya begitu, kayu. Diawasin tuh itunya, si kutu anjingnya dimasukin, serap ditutup. Hari-hari pertama itu kedengeran tuh dek dek dek, karena dia lompat lalu kemudian kena ke bagian atasnya, dek dek. Lambat laun ya, setiap hari terus aja diteliti, setelah berhari-hari nggak kedengeran lagi. Bukan karena mati, ternyata ya lompatannya jadi kecil gitu, jadi nggak kena sampai ke bagian atas yang koreknya itu. Kenapa? Iya, karena mindsetnya juga sudah, dia mikir, aduh kalau terlalu tinggi sakit, jeduk, alah sakit, terus kan berhari-hari gitu kan, kebayang gitu. Akhirnya segini, aduh masih kena, coba segini, oh ini segini nih, nggak sakit nih, gitu. Jadi kalau mau skipping ya segitu aja gitu. Akhirnya ya sudah, ketika dikeluarkan dari kotak korek api itu, dia udah nggak bisa lompat jauh lagi. Padahal dia udah lepas dari kotaknya, tapi cuma tetap sedikit-sedikit. Nah, apa hikmah dari kuis tadi? Hikmahnya adalah sebetulnya kita punya potensi yang besar teman-teman. Cuman seringkali kita terkungkung oleh rantai gajah dan kotak korek api. Cuman bedanya kita itu manusia, harusnya bisa mikir. Ya, padahal potensi kita itu jauh loh. Ya, besar potensi kita, bisa melakukan ini, bisa menaklukkan dunia bahkan. Makanya Soekarno bilang, iya, berikan aku 10 pemuda sajalah untuk menaklukkan dunia gitu. Karena beda mindset. Mungkin kita mikirnya emang bisa, tapi bagi orang lain yang punya mindset yang berbeda, yang lebih visioner lagi, tentu bisa. Gitu. Ya, itu hikmahnya. Termasuk juga terkait dengan
dakwah, ya, terkait dengan dakwah juga. Jangan sampai teman-teman merasa minder ya. Aduh, ternyata dakwah teh wajib nih. Lalu kemudian gimana ya, saya mah ada asa masih newbie ya, terus ngaji juga belum benar. Nggak ada masalah dengan itu. Ya, itu adalah sesuatu yang kewajiban yang lain yang teman-teman harus usahakan juga. Tapi dakwah ini cuman ngajak, cuman ngomong. Jadi kita akan mampu, semua orang ya yang ada di sini itu kita akan mampu berdakwah, insya Allah. Lambat laun kalau sudah seperti itu ya mungkin teman-teman akan naik level lagi gitu. Insya Allah. Masih semangat? Setengah jaman lagi ada nggak ini? 15 menit. Gak akan nyampe 15 menit mah. Oke, dakwah apa yang harus kita sampaikan? Tentunya dakwah Islam ya, bukan dakwah yang lain. Orang di luar sana mengatakan Islam yang mana, cina gitu, yang akan didakwahkan. Habis ya, kayaknya habis. Cek, Islam yang mana yang harus didakwahkan? Tentu Islam mah nggak berbeda-beda teman-teman ya. Yang berbeda itu mungkin fikihnya. Tapi terkait dengan dakwah, misalkan ngajak orang untuk sholat, kan kita nggak memaksakan madhab kita yang kita pegang, misalkan madhab Syafi'i. Kan kita misalnya, ayo sholat, kamu jangan lupa ya sholatnya pakai madhab Syafi'i. Kan nggak gitu. Jadi kita ngajaknya cuma ngajak sholat aja. Adapun terkait madhab, ya silahkan dikembalikan ke masing-masing. Ya mau sholatnya gimana, mau kunut mau enggak, mau tahiyatnya gerak-gerak atau enggak, it's okay. Ada rujukannya. Semua adalah pemahaman Islam, opini Islam. Kalau terkait dengan pendapat Islami mah ya masih bisa diterima gitu. Nah kecuali ya Islamnya yang ada embel-embelnya, Islamofobia misalnya. Dakwah Islamofobia yuk. Itu mah berarti kebalikan dengan dakwah Islam yang sesungguhnya. Karena Islamofobia itu adalah kebencian terhadap Islam. Makanya mereka itu selalu membuat kita ragu, membuat kita takut. Hati-hati loh, itu mah kelompoknya radikal gitu. Intoleran gitu, dan lain sebagainya. Kadrun. Parah ya. Tapi kalau misalnya kita ajak debat, kita ajak ini, mereka juga nggak bisa. Ya, mereka nggak menyampaikan ilmunya. Karena yang mereka punya adalah, ya itu tadi, mengompor-ngompori, membuat keraguan-raguan saja. Gitu. Terkait dengan Islam, kita sudah sangat sering membahas ya, Islam itu mempunyai 3 dimensi ya. Dimensi 1 hubungan dengan Allah atau hablum minallah. Kemudian dimensi 2 hubungan dengan diri kita sendiri, yaitu terkait dengan hablum minan nafs. Kemudian yang ketiga hablum minan nas, dengan manusia yang lain. Dengan Allah berhubungan masalah iman, akidah, kemudian ibadah. Dengan diri kita sendiri mencakup makanan, minuman, pakaian, akhlak. Kemudian dengan dimensi yang ketiga dengan manusia lain, ini yang paling banyak. Sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam, ya, pergaulan pria dan wanita, pidana Islam, pendidikan Islam, dalam negeri, luar negeri, dan lain sebagainya, masih banyak. Ya, ini yang kemudian paling banyak orang lewatkan, teman-teman. Banyak orang yang kemudian melalaikan ini. Padahal kalau teman-teman tahu ya, melalaikan sebagian aturan pada dimensi 3 ini jatuhnya akan berbahaya sekali, ya, akan berbahaya sekali. Lah kenapa? Ada dua kategori orang yang melalaikan syariat Islam ini, ya, entah itu karena dia nggak paham, atau karena dia paham tapi dia sombong, menolak kebenaran tersebut padahal dia mengaku muslim. Bisa saja begitu. Nih, saya kasih contohnya ya. Yang pertama, ini ada video. Video ini adalah menunjukkan kepada kita
masyarakat dalam bahaya akibat dari ketidaktahuan mereka, ya, akibat ketidaktahuan mereka sehingga akan berbahaya. Jadi ini ada fenomena unik, ya. Ada ikan besar terdampar, dikira oleh masyarakat itu lumba-lumba. Wah, lucu ya, wah, jarang-jarang nih ada ikan gede gini gitu. Padahal matanya aja udah kayak musuhnya Spider-Man. Ikan paus. Oh, ada orang seneng ya, diusap-usap ya, selfie, dibangga-banggain. Nah, apalagi ibu-ibu ini nih, excited banget ya. Excited banget ya. Dilus-elus itu kan, disayang-sayang. Padahal teman-teman tahu itu apa? Itu paus orca, disebutnya paus pembunuh, pemburu para paus. Jadi ceritanya kenapa ini disebut paus pembunuh? Karena para pemburu paus pada saat mereka ingin memburu paus ngelihat si paus-paus yang besar ini diburu oleh paus-paus ini. Padahal ini sebenarnya keluarga lumba-lumba, tapi kekejaman dan juga insting berburunya lebih buas daripada paus itu sendiri. Nah, ini kalau mereka kayak gini, itu kira-kira karena apa? Karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Ini si ibu-ibu ini ya, ini karena moodnya lagi baik aja dia. Ini bayangin ya, itu kalau si paus orca moodnya lagi kurang baik, itu si ibu-ibu dijadikan cemilan itu, dan nggak cukup itu. Atau misalnya lagi lapar aja, nggak cukup orang segitu mah, orang levelnya makan siangnya paus. Kalau orang-orang segitu mah ya dikit banget gitu.